Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UTS saya tentang analisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus berubah banyak. Nah, di sini saya dibimbing oleh Ibu Dr. Farhaini Andriani, MPD SI. Nah, sebelum kita ke materinya, alangkah lebih baiknya perkenalkan dulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Mirasih dengan NIM 240103093 dari kelas 3D. Mata kuliah saya yaitu kalkulus lanjut. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, langsung saja kita ke latar belakang dan pemilihan fenomena. Fenomena nyata yang saya pilih adalah optimasi biaya operasional perusahaan. Saya memilih topik ini karena dalam bisnis tujuan utama adalah meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan dengan fungsi dua peubah. Nah, variabel yang saya ambil adalah jam pelatihan karyawan yaitu X dan anggaran pemasaran yaitu Y. Kedua variabel ini berinteraksi dan memengaruhi biaya operasional total fungsi yaitu X, Y. Kita akan menggunakan kalkulus peubah banyak terutama turunan parsial dan metode Lagrange untuk mencari titik paling efisien. Lanjut yaitu modal biaya operasional. Nah, fungsi modal yang saya gunakan adalah fungsi X, Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 negatif 4X. Sedangkan X adalah jam pelatihan atau ratusan jam, Y adalah anggaran pemasaran atau puluhan juta rupiah, dan fungsi X, Y adalah biaya operasional ratusan juta rupiah. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini dipilih karena koefisien positif pada X kuadrat dan Y kuadrat menjamin adanya titik minimum. Suku linear negatif 4X menunjukkan bahwa pelatihan X memiliki efek efisien yang mengurangi biaya ini secara matematis mewakili tujuan kita untuk menemukan minimum biaya. Nah, lanjut saja. Nah, langsung saja kita masuk ke visualisasi permukaan biaya. Di sini grafik 3D fungsinya itu Fx, Y sama dengan 2x pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 4x. Grafik 3 ini kita berbentuk paraboloida eliptik yang terbuka ke atas. Bentuk ini secara visual mengonfirmasi bahwa fungsi biaya ini memiliki titik minimum global. Nah, titik terendah terletak di 1, 0, negatif 2. Nah, lanjut ke peta kontur. Kurva berbentuk elips konsentris yang mengecil dan berkumpul di sekitar titik minimum. Setiap elips mewakili kombinasi pelatihan dan pemasaran yang menghasilkan nilai biaya operasional yang sama. Kita lanjut ke menganalisis laju perubahan biaya Fx dan Fy. Nah, turunan parsial terhadap X atau Fx di sini kan fungsi saya itu 2x pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 4x. Di sini kita bisa turunkan yang 2x pangkat 2 itu menjadi 4x. Nah, terus untuk negatif 4x yaitu menjadi negatif 4. Nah, jadi turunannya itu adalah Fx sama dengan 4x negatif 4. Nah, interpretasinya itu menunjukkan sensitivitas biaya F terhadap perubahan jam pelatihan X. Jika X negatif, peningkatan pelatihan mengurang. Nah, jika positif biayanya itu bertambah. Nah, kita turunan Y terhadap Fy. Nah, di sini kan Y-nya itu Y pangkat 2. Nah, kita turunkan yang Y saja ya, menjadi 2Y. Nah, F-nya itu 2Y. Interpretasinya itu menunjukkan sensitivitas biaya F terhadap perubahan anggaran pemasaran Y
Karena Y lebih besar sama dengan 0, biaya cenderung meningkat dengan bertambahnya pemasaran. Kombinasi keduanya itu membentuk vektor gradien nih. Definisinya itu vektor gradiennya itu 4x min 4 dan 2y. Gradien ini menunjukkan arah peningkatan biaya yang paling cepat dan permukaan fungsi. Nah, lanjut kita ke mengukur kenaikan penurunan biaya di arah tertentu. Nah, atau itu turunan berarah. Tujuan menghitung laju perubahan biaya jika perusahaan bergerak dari titik X0, Y0 sama dengan menuju arah tertentu. Di sini perhitungan yang kita ambil sebagai contoh itu di titik 2,1 dengan arah vektornya itu 3,4. Nah, setelah menghitung panjang vektor, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu vektor akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Di sini kita langsung bisa taruh A-nya itu 3 dan B-nya itu 4. Jadi akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 16. Aduh, maaf. 6-nya ketinggalan, jadi ini 16, maaf ya, sama dengan itu akar 25. Jadi vektornya itu 5, akar 25 itu kan 5. Nah, satuan vektornya itu jadinya itu 3/5,4/5. Nah, kita lanjut ke turunan berarah DUF sama dengan vektor F kali U. Nah, di sini kita bisa ambil F-nya itu 2,1. Nah, langsung saja kita masukin. Ini kan tadi vektor gradiennya itu 4x min 4, 2y. Nah, kita langsung taruh itu 4x 2 dikurang 4, 2 dikali x-nya itu diganti dengan 1 sama dengan 4 kali 2 kan itu 8. Nah, dikurang 4 jadi 4. Terus ini 2 dikali 1 itu 2. Nah, DUV dari 2,1 itu 4,2 dikali dengan vektor satuan U, yaitu 3/5,4/5 sama dengan kita dapat, yaitu kita bisa langsung kalikan saja. 4 kali 3 12 ditambah 2 dikali 4 8/5 sama dengan 4. Nah, di sini interpretasi nyatanya itu hasil positif 4 berarti biaya operasional meningkat dengan laju 400 juta rupiah per satuan jarak di arah tersebut atau arah naik. Selanjutnya kita menentukan titik biaya minimum global dengan uji Heysen. Langkah pertama itu mencari titik kritis, misalkan Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai turunan dari X, yaitu Fx sama dengan 4x min 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa tahu X-nya itu sama dengan 1, sama X sama dengan negatif 4 itu kan pindah ruas. Jadi 4x per 4, jadi X 4 per 4 sama dengan 1. Nah, terus turunan dari Fy yaitu 2y sama dengan 0. Nah, Y-nya itu kan pindah ruas, 0 per 2 itu 0. Nah, titik kritis yang kita dapat yaitu 1,0. Langkah 2 itu menghitung turunan parsial kedua. Nah, turunan Fx itu kan tadi turunan Fx itu 4x min 4. Nah, di turunan keduanya itu kita taruh 4x min 4, kita temukan turunan parsial keduanya itu 4. Kan 4x min 4, 4x-nya itu menjadi 4. Nah, terus turunan parsial Fy. Di sini kan tadi turunan Y-nya itu 2Y. Nah, kita bisa turunkan kedua yaitu menjadi 2. Nah, turunan Fxy-nya itu turunan campuran yaitu kita dapatkan 0. Menghitung determinan Heysen atau D dengan rumus Fxx dikali Fy dikurang Fx pangkat 2 Fxy pangkat 2 sama dengan kita temukan Fxx-nya itu 4 dan Fy-nya itu 2. Nah, di sini dikurang Fxy-nya itu 0 pangkat 2. Nah, kita temukan 4 kali 2 itu 8 dikurang 0 dan ditemukan determinan Heysen-nya itu 8. Nah, langsung ke D, aturan
klasifikasi. Kita menggunakan aturan berikut untuk mengklasifikasikan titik kritis 1,0. Di sini saya sudah cantumkan syarat uji Hesse-nya kan. Nah, D sama dengan 8. D itu kan lebih besar dari 0. Nah, terus fxx-nya itu kan 4. fxx lebih besar dengan 0. Nah, berdasarkan aturan, karena D lebih besar dengan 0 dan fxx lebih besar dengan 0, maka titik 1,0 adalah titik minimum lokal. Ini bisa kita lihat dari sini yang saya taruh di PPT. Nah, yang E, menghitung nilai ekstrim. Langkah terakhir adalah mencari nilai bahaya minimum. Nah, di sini F 1,0 sama dengan 2 dikali 1. Ini pangkat 2 ya, maaf. Ditambah 0 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 1. Di sini kita bisa, nah di sini kan F1 sama F 1,0. Nah, satunya itu kan X dan 0-nya itu Y. Nah, kita taruh fungsi kita itu 2x pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurang 4X. Di sini maaf pangkatnya saya lupa. Berarti 2X-nya itu 1, pangkat 2 ditambah Y-nya itu kan 0, pangkat 2 dikurangin 4, X-nya itu 1. Nah, kita bisa dapat 2 plus 0 dikurangin 4, yaitu hasilnya negatif 2. Nah, kesimpulan akhirnya itu titik biaya minimum terjadi pada X, Y sama dengan 1,0. Nilai biaya minimum adalah 1,0 sama dengan negatif 2 atau keuntungan 200 juta rupiah. Interpretasinya itu perusahaan mencapai efisien biaya tertinggi ketika mengalokasikan 100 jam pelatihan atau X sama dengan 1 dengan 0 anggaran pemasaran, Y sama dengan 0. Nah, lanjut kita akan ke minimalisasi biaya dengan kendala anggaran X plus Y sama dengan 3. Di sini kita pakai metode Lagrange, yaitu fungsi tujuan biaya F pada X, Y sama dengan 2X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dikurangin 4X. Fungsi kendalanya itu yaitu G, X, Y sama dengan X plus Y sama dengan 3. Nah, di sini kita tadi kan sudah menghitung gradien yang kita dapat yaitu 4X, 4, 2Y. Nah, kita belum menghitungkan gradien untuk Gx, Y-nya, yaitu X plus Y. Nah, kita bisa langsung bayangkan, yaitu Gx-nya itu turunannya itu 1,1, Y-nya itu 1. Nah, masukkan gradien ke dalam persamaan gradien F sama dengan lambda gradien dikali gradien G. Nah, kita akan mencari lambdanya dulu dari komponen X. 4X dikurang 4 sama dengan lambda dikali 1. Sama dengan lambda sama dengan kita pindahkan ruas menjadi 4X dikurang 4. Nah, komponen Y yaitu 2Y sama dengan lambda dikali 1, lambda sama dengan 2Y. Nah, kendala yaitu X plus Y sama dengan 3. Nah, kita langsung ke penjelasan aljabarnya itu 4X min 4 sama dengan 2Y. Nah, kita bagi yang sebelah kanan dan kirinya itu kita sama-sama bagi 2. Kita persamaan 1 dan 2-nya itu menjadi 2X dikurang 2 sama dengan Y, dan kita temukan Y sama dengan 2X negatif 2. Nah, kita substitusikan Y ke dalam persamaan kendala. X plus Y sama dengan 3. Y kita tambahkan Y-nya itu kan tadi 2X min 2 sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat 3X min 2 sama dengan 3. Kita kalikan ya. 3X sama dengan 5, X sama dengan 3/5. Kita cari nilai Y. Y sama dengan 2X min 2 sama dengan 2. Nah, kita kali Y-nya itu kan sudah ketemu tadi. X-nya itu kan sudah ketemu, maksud saya. 2 dikali 3/5 dikurangin 2.
sama dengan 10/3 dikurangi 6/3 sama dengan 4/3. Nah, titik ekstrim terkendala adalah 5/3, 4/3. Nah, langsung kita hitung nilai fungsi f. Terakhir, masukkan titik yang ditemukan ke dalam fungsi tujuan x, f, x, y. Nah, kan f-nya itu kan 5/3, 4/3. Nah, x-nya itu 5/3, y-nya itu 4/3, sama dengan 2. Nah, kita masukkan x-nya itu 5/3 pangkat 2 ditambah y-nya itu 4/3 pangkat 2 per 4, x-nya itu 5/3. Nah, kita dapat 2, 5 pangkat 2, 25, 3 pangkat 3, 9, ditambah 4 pangkat 4, 16, per 9, dikurang 4 dari 5, 20/3. Nah, kita dapat 50 tambah 16, dikurang 60 per 9, kita dapat 6/9, yaitu kita bisa sederhanakan menjadi 2/3. Nah, interpretasi nyatanya itu biaya minimum dengan kendala total 300 unit sumber daya adalah 2/3 juta rupiah, sekitar 66,7 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa batasan sumber daya menaikkan biaya minimum. Lanjut. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari tugas ini adalah metode fungsi f, x, y sama dengan 2x 4y min 4x. Hasil utama optimasi tak terkendala titik ekstrim minimum global di 1,0, nilai biaya negatif 2, keuntungan 200 juta rupiah, implikasi efisiensi atau maksimum dicapai pada 100 jam pelatihan, dan 0 anggaran pemasaran. Nah, arah perubahan tercepat gradien f fat x min 4,2y menunjukkan arah tercepat biaya peningkatan. Hasil utama optimasi terkendala atau Lagrange titik ekstrim minimum terkendala di 3/5, 4/5. Nilai biaya 2/3 yaitu 66,7 juta rupiah. Implikasi nyata atau rekomendasi fokus efisiensi berdasarkan model dan PAX pelatihan dalam mengurangi biaya atau suku negatif 4x lebih kuat dibandingkan Y, atau pemasaran perusahaan harus berhati-hati dalam menaikkan anggaran Y. Keputusan lokal atau jika ketinggian jika X. Demikian presentasi dari tugas proyek UTS Kalkulus Berubah Banyak. Semua konsep mulai dari fungsi, dua peubah, turunan, parsial, titik ekstrim dengan uji Hessian hingga optimasi dengan metode Lagrange telah diterapkan di PPT ini. Nah, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di tugas berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.